pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah. Kembali bersama Ibu Iskar Kehadiahan dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kamu memulai pelajaran hari ini, kamu persiapkan terlebih dahulu Alkitabmu, buku tulis, dan alat-alat tulisnya. Nah, anak-anak Ibu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Shalom anak-anak Ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu yakin semua dalam keadaan sehat. Meskipun belajar masih dari rumah, kamu harus tetap semangat ya. Kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan memulai terlebih dahulu di dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan memulai pelajaran kita yang pertama, yaitu mengenai ibadah yang sejati, yang terambil dari bahan bacaan Alkitab Roma 12 ayat 1-2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Ibadah adalah segala hal yang kita lakukan dengan penuh kesadaran kepada Tuhan, sesama manusia, dan seluruh ciptaan Tuhan. Itu berarti ibadah adalah seluruh aktivitas kehidupan kita. Ibadah juga tidak hanya terbatas pada aktivitas menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Ibadah adalah menyangkut seluruh hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Nah, anak-anak Ibu, ibadah itu juga dapat kita tunjukkan lewat sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Nah, anak-anak Ibu, kalian ambil Alkitab kalian dan buka Roma 12 ayat 1-2. Kita baca sama-sama ya. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yakobus 1 ayat 26-27 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Roma dan Yakobus tadi menjelaskan kepada kita bagaimana seorang Kristen atau pengikut Kristus itu berperilaku dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Nah, anak-anak Ibu, mari kita simak cerita berikut ini dan kamu juga boleh membacanya dari buku paketmu. Suatu hari, sepulang sekolah, Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan toko. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya, Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini. Lalu ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung.
Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hati, "Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua, tolonglah nenek ini." Selanjutnya, ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan sisa nasi yang ada dalam bungkusan ini. Anto kembali bertanya, "Tuhan, anak kecil ini kelaparan. Mengapa anak ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah?" Akhirnya Anto tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Anto menemui ibunya dengan tidak sabar langsung menceritakan kejadian itu, serta mengeluh, "Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka?" Ibunya menyadarkan Anto dan berkata, "Mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita umat manusia agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di dunia agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka?" Nah, anak-anak ibu, setelah membaca dan menyimak cerita tadi, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa makna cerita di atas bagi kamu? Yang kedua, jika kamu adalah Anto, tindakan apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengan salah satu dari ketiga orang dalam cerita di atas? Nah, anak-anak ibu, bacalah kembali Roma 12 ayat 1-2 dan Yakobus 1 ayat 26-27. Temukanlah pengertian ibadah menurut kedua surat tersebut. Dan yang kedua, tuliskanlah contoh ibadah dalam kehidupan setiap hari yang dihubungkan dengan Roma 12 ayat 1-2 dan Yakobus 1 ayat 26-27. Nah, anak-anak ibu, sampai disinilah pertemuan kita kali ini. Ibu berharap kalian tetap semangat dalam belajar dan selalu memiliki sikap dan perilaku yang baik. Tuhan Yesus memberkati.